karena kita numpangnya di bumi, jadi kita harus mengelola bumi dengan baik. Kalau tidak dilakukan sekarang, maunya kapan? Meskipun itu sesuatu yang kecil, jadi jangan dianggap remeh. Sesuatu yang kecil jika dilakukan bersama-sama, dampaknya akan luar biasa. Saya Suci Alima, guru SMP Negeri 26 Surabaya. Kami juara 1 Keluarga Sadar Iklim Jawa Timur tahun 2022. Selama mengikuti program Keluarga Sadar Iklim tahun 2022, keluarga kami sangat antusias. Misalkan saat melakukan poin pertama yaitu membeli produk dalam kemasan besar. Bahkan tidak kurang kami membawa sendiri wadah, jadi beli produknya tanpa kemasan. Yang kedua, membawa tas belanja sendiri. Tas belanjanya bahkan tidak cukup satu, karena saya juga membuat sendiri pouch bag, biasanya digunakan untuk membeli beras atau tepung jika jumlahnya tidak terlalu besar. Yang ketiga, pemilahan sampah non-organik. Alhamdulillah, sejak tahun 2020 kami sudah mulai memilah sampah. Jadi kami pisahkan antara sampah kertas, sampah plastik, dan juga sampah organik yang selanjutnya bisa dikompos. Nah, itu masuk di poin yang nomor 4. Pengomposan hampir setiap hari kita lakukan, mengingat jumlah tanaman di rumah yang alhamdulillah Masya Allah sangat banyak sekali, jadi sampah hijau yang dihasilkan juga jumlahnya tidak sedikit. Kemudian yang nomor 5, mengumpulkan minyak jelantah. Di rumah alhamdulillah ada mbak yang kalau Ahad itu berjualan makanan, jadi minyak jelantah yang dihasilkan ya alhamdulillah ada aja. Namun selanjutnya minyak jelantah itu kami olah menjadi sabun. Poin 6 tentang sosialisasi pengumpulan minyak jelantah. Sosialisasi ini sering kami lakukan dan tidak cukup sekali, karena biasanya kalau tidak diingatkan tetangga sebelah-sebelah itu ya balik lagi minyak jelantahnya dibuang di saluran air saat mencuci piring. Untuk poin 7, pemanfaatan lahan dengan menanam. Alhamdulillah setiap hari kami sekeluarga selalu menanam tanaman meskipun bukan tanaman baru, jadi dipropagasi biasanya. Alhamdulillah sudah banyak propagasi dan sudah dibagi ke tetangga sebelah. Untuk poin 8, ajakan zero waste ke warga sekitar. Yang terakhir, bahkan tidak hanya di sekitar rumah saya, tapi saat saya sinau bareng, saya berbagi dengan keluarga di wilayah Asem Rowo dengan berbagi tas kain supaya adik-adik tidak lagi menggunakan tas plastik. Untuk poin ke-9, mengikuti atau memprakarsai aksi bersih-bersih. Di lingkungan rumah bisa jadi setiap bulan ada kegiatan warga. Namun jika tidak ada, kami menyempatkan diri untuk setiap bulan kami agendakan untuk bergabung dengan teman-teman Tunas Hijau bersih-bersih pantai di sekitar kawasan pesisir Kenjeran. Poin ke-10, membuat lubang resapan biopori. Lubang resapan biopori yang kami buat di rumah lebih kami fungsikan untuk membuang sisa-sisa makanan yang berupa tulang. Jadi kita masukkan ke dalam lubang resapan biopori. Ada sekitar 8 lubang, tapi yang masih bisa terlihat itu ada 2 insya Allah. Kemudian poin 11, hemat energi. Alhamdulillah anak-anak sudah mulai peka, sudah mulai sensitif, sudah mulai alhamdulillah insya Allah untuk selalu melepas colokan
saat alat listrik tidak digunakan, seperti saat menggunakan atau menyalakan televisi. Jika sudah selesai, kabel dicabut. Untuk poin 12, mengajak keluarga lain untuk melakukan hal yang sama seperti hemat energi, melakukan pengomposan. Poin 13, menanam pohon di lahan kosong. Awalnya lahan kosong memang ada di depan rumah kami, dan sekarang nanti monggo dipisah nih Bapak Ibu, sudah menjadi hutan. Jadi sudah ada pohon pisang, sudah ada pohon singkong, dan banyak lagi macamnya di sebelah utara rumah saya. Dan akhirnya tidak saya dan keluarga saja yang menanam, tetapi tetangga sebelah juga bikin penuh lahan kosong tersebut. Poin yang ke-14, pengumpulan air leri. Ini sudah dilakukan setiap hari karena ibu rumah tangga setiap hari masak nasi, jadi air lerinya banyak. Dan di rumah kami fokuskan air leri itu untuk menyiram tanaman anggrek. Poin terakhir tentang penggunaan transportasi publik. Ini yang sebenarnya jarang kami lakukan karena kami membiasakan diri untuk berjalan kaki untuk rute pendek, kecuali kalau memang jauh sekali dan memang tidak dapat dijangkau, kita pakai kendaraan pribadi. Tapi jika dimungkinkan untuk menggunakan transportasi publik, seperti yang kapan hari itu kita sampai naik perahu untuk sampai ke Madura. Kendala saat mengikuti program Keluarga Sadar Iklim tahun 2022 adalah poin tentang mengajak keluarga lain untuk ikut serta melakukan hal yang sama. Ada beberapa keluarga yang oke, mau-mau aja, welcome, tapi tidak sedikit beberapa yang agak sulit dibujuk istilahnya, dengan segala macam alasan. Ya, yang rumahku tidak terlalu luas untuk menanam tanaman, kemudian mau bikin lubang resapan biopori di sebelah mana, kemudian saya tidak banyak menggoreng Bu, jadi nggak punya minyak jelantah. Tapi ya tetap step by step gitu ya. Apalagi yang saya ajak itu anak saya yang sudah SD, jadi yang ngomong bukan lagi saya. Jadi mereka sedikit banyak mengapresiasi keberanian anak saya untuk mengajak serta keluarga lain. Tapi memang itu kendalanya, karena belum semua warga itu melek dan mau melakukan hal yang sama. Harapan saya, jika kami bisa melakukan, maka semua juga bisa melakukan. Jadi mari melakukan hal yang sama. Alam sudah bermurah hati dengan memberikan yang terbaik untuk kita, jadi mari kita juga berbuat yang terbaik untuk alam. Terima kasih telah menyaksikan aktivitas keluarga kami. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Please like, comment, share, dan subscribe YouTube Tunas Hijau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.